Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafni Adelina dengan NIM 2421000012. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari, Padang Sidimpuan, dengan prodi Tadris Bahasa Indonesia dan mata kuliah Ulumul Hadis yang diampuh oleh Bapak Hasan Basri SPDI MPD. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hadis mutawatir dan hadis ahad. Jadi yang pertama saya akan membahas tentang hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang pada setiap tingkatan sanadnya sehingga menurut akal tidak mungkin untuk berdusta. Karena diriwayatkan oleh banyak perawi yang terpercaya, hadis mutawatir memberikan keyakinan pasti tentang kebenarannya. Nah, selanjutnya ciri-ciri dari hadis mutawatir. Ciri-ciri dari hadis mutawatir itu ada 5. Yang pertama yaitu diriwayatkan oleh banyak perawi. Maksudnya jumlah perawinya sangat banyak pada setiap tingkatan sanadnya. Yang kedua, mustahil para perawi bersepakat untuk berdusta. Maksudnya karena jumlah mereka banyak dan berasal dari berbagai tempat serta keadaan yang berbeda. Yang ketiga, sanadnya bersambung, yaitu rantai periwayatannya tidak terputus dari awal sampai akhir. Yang keempat, berdasarkan penglihatan atau pendengaran langsung. Maksudnya, perawi meriwayatkan sesuatu yang benar-benar mereka dengar atau lihat sendiri. Setelah ciri-ciri dari hadis mutawatir, ada pembagian dari hadis mutawatir. Pembagian dari hadis mutawatir itu ada 2, yaitu hadis mutawatir lafzi dan hadis mutawatir maknawi. Hadis lafzi yaitu hadis yang lafaz atau redaksinya sama persis diriwayatkan oleh banyak perawi. Dan hadis maknawi yaitu hadis yang maknanya sama tetapi lafaz atau redaksinya berbeda-beda. Barang siapa yang berdusta atas nama maka hendaklah dia menempati tempat duduknya. Nah, yang kedua saya akan membahas tentang hadis ahad. Pengertian hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh jumlah perawi yang tidak mencapai derajat mutawatir pada setiap tingkat sanadnya. Nah, hadis ahad juga memiliki ciri-ciri, yaitu ciri-cirinya ada 5. Yang pertama, jumlah perawinya terbatas. Maksudnya, perawi hadis tidak terlalu banyak pada setiap sanad. Yang kedua, tidak mencapai derajat mutawatir, yaitu jumlah periwayatan belum sampai pada tingkat yang mustahil untuk bersepakat berdusta. Dan yang ketiga, diriwayatkan secara berantai atau bersanad. Maksudnya, hadis ahad tetap memiliki sanad yang jelas dari perawi pertama hingga terakhir. Yang keempat, kebenarannya perlu diteliti lebih lanjut. Maksudnya para ulama meneliti kualitas sanad dan perawinya untuk menentukan apakah hadis tersebut sahih, hasan atau dhaif. Dan yang terakhir, yang kelima, menjadi dasar hukum Islam, yaitu jika hadis ahad berkualitas sahih atau hasan maka dapat dijadikan hujjah atau dasar hukum dalam Islam. Selanjutnya ada jenis-jenis dari hadis ahad. Jenis-jenis hadis ahad ada 3, yaitu masyhur, ajiz, dan gharib. Maksud dari hadis masyhur yaitu diriwayatkan oleh 3 perawi tapi belum mutawatir. Dan pengertian dari hadis ajiz yaitu diriwayatkan oleh 2 perawi. Dan pengertian dari gharib yaitu diriwayatkan oleh 1 perawi saja
pada satu tingkat sanad. Pembahasan yang terakhir ada contoh dari hadis ahad yang berbunyi, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai aku ia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Itu hadis dari riwayat Muslim. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu ya penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Apabila ada kata yang salah atau menjanggal di hati teman-teman, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design on right now.